aja gitu loh. Terus malah Tuhanmu suruh sujud kepada manusia. Si Satan, si iblis nggak mau, malah dipersalahkan si iblis. Di satu sisi Tuhanmu mengutus iblis untuk melakukan apa? Kejahatan. Oke, udah ya. Kita juga nggak usah panjang lah. Oke ya. Makanya setan-setan itu masuk ke dalam gua-gua. Lah Tuhannya aja dikuburkan di dalam gua. Terus datang Maria Magdalena di dalam Yohanes. Maria Magdalena melihat di dalam gua itu muncul sosok manusia. Ternyata Yesua, ya kan? Jadi yang bangkit di dalam gua tiba-tiba jadi Tuhan itu siapa, Mikana? Kamu juga jangan lupa 1 Raja-Raja 19 nomor 9 apa dikatakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Tanya Jawab Iman, tempat di mana Islam dan Kristen bertemu dalam ruang diskusi dan debat. Di sini, setiap argumen akan diuji dengan dalil, logika, dan kejujuran berpikir. Para apologet Islam akan menjelaskan kebenaran agama Islam dengan hujah yang kuat, sementara pihak Kristen akan bertanya dan berusaha mempertahankan keyakinannya dengan cara mereka. Ini bukan sekedar diskusi dan debatan, melainkan pembelajaran iman dan logika yang membuka mata kita tentang siapa Tuhan sebenarnya dan bagaimana manusia memahami wahyunya. Nah, singkat kata, mari kita lihat video sekarang. Manusia tapi taat kepada perintah Allah. Ingat, ujian ketaatan bukan soal objek. Yang diuji apakah makhluk taat kepada Tuhan atau tidak. Iblis tidak berkata, saya tidak menyembah selain Tuhan, tapi berkata, saya lebih baik dari dia, Adam. Di Quran lain menjelaskan ini. Masalahnya kesombongan, bukan teologi. Adam itu karena kesombongannya. Iblis menolak bukan karena tauhid, tapi karena egonya. Iblis membandingkan dirinya bahwa dia adalah api, Adam dari tanah. Inilah namanya argumen rasis superioritas. Ya, kalau benar karena tauhid, kenapa alasannya soal bahan penciptaan? Ya, karena apa? Karena perintah datang dari Tuhan langsung, tidak ada ruang untuk membantah dengan logika pribadi. Analogi sederhana, atasan menyuruh hormati seseorang, lalu kamu menolak karena kamu merasa lebih hebat. Itu bukan prinsip, tapi itu pembangkangan. Oleh karena itu dia disebut setan. Setan itu artinya pembangkang. Ya, jadi kita bandingkan dengan Bible. Tidak ada cerita malaikat disuruh sujud, tidak ada ujian ketaatan seperti ini, tidak ada penjelasan kenapa iblis jatuh secara detail. Al-Quran memberikan alasan jatuhnya iblis karena sombong dan menolak perintah Allah. Ini ada pelajaran bagi kita. Jangan wala tamshi fil ardi maraha. Janganlah kalian berlaku sombong di atas bumi ini. Jadi perintah sujud Adam bukan penyembahan, tetapi ujian ketaatan kepada Tuhan. Semua malaikat taat, hanya iblis yang menolak. Dan penolakan bukan karena menjaga tauhid, tapi karena kesombongan dia merasa lebih baik dari Adam. Jadi yang salah bukan perintahnya, tapi sikap iblis yang menolak perintah Tuhan karena egonya. Jadi masalah iblis bukan karena bertauhid, tapi karena terlalu sombong. Microphone check up. Silakan. Assalamualaikum. Ahoy ya, Pastor Lading. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Masya Allah, luar biasa ya. Pokoknya kalau bagi Mikana, Yesus Tuhan, titik. Oh iya. Lanjut dulu Mikana ya. Ya, oke, satu-satu ya bicara ya.
Mikana saya izin buat kopi sebentar ya. Ya, silakan. Karena malam ini, Buat yang banyak. malam ini insya Allah nanti Ustadz bagian doa, saya bagian syahadat Ustadz. Asyhadu. Oke ya, terima kasih. Tolong mute. Apa yang saya tanya, Ustadz El malah kayak ceramah di masjid. Apapun ceramahnya Ustadz El, jemaatnya bilang amin, amin. Yang saya tanya apa, Ustadz malah muter-muter kayak gasing. Terus memframing isi kitab suci kita lagi. Kitabmu yang gak jelas katanya. Yang saya tanya, kenapa Tuhanmu main usir aja gitu loh? Tiba-tiba si Adam diusir. Apa salah si Adam? Emangnya apa perintahnya? Sebelumnya itu apa perintahnya dan apa konsekuensinya kalau dilanggar? Tiba-tiba main usir. Kemudian juga iblis kan disuruh sujud. Bukan, malaikat disuruh sujud. Kemudian kamu bilang, itu kan untuk menguji apakah iblis itu taat. Loh, cara mengujinya kok malah suruh sujud kepada manusia? Sujud itu maknanya memberikan pernyataan hormat dan berlutut serta menundukkan kepala atau tunduk kepada oknum yang disujud itu. Nah, malah Tuhanmu suruh sujud kepada manusia, suruh malaikat sujud kepada Adam. Kalau betul dia Tuhan, harusnya suruh sujud kepada dia, ini malah suruh sujud ke Adam. Tadi yang saya tanya Ustadz, kenapa Tuhanmu main usir aja gitu loh? Kenapa tiba-tiba Adam diusir? Apa salahnya? Apa rupanya yang dilakukan Adam? Apa rupanya pelanggaran yang dilakukan Adam sehingga main usir saja gitu loh? Mohon maaf Ustadz kalau kamu bilang kitab kami yang tidak jelas. Karena apa? Di Kejadian 2 di situ Tuhan menyuruh ya Adam untuk menamai segala hewan-hewan. Kamu bilang kitabmu yang lebih jelas, tapi yang pertama dulu nih, ini redaksinya kenapa sama dalam kitabmu gitu loh? Kejadian 2 ayat 20, ayat 19 sampai 20, Yahweh Elohim menyuruh Adam untuk menamai, ya sebutkanlah nama-nama ini, nama-nama hewan ini, ya. Ada lagi dalam kitabmu itu, Adam disuruh menama-nama ini, nama-nama apa? Udah redaksinya sama di kitab Torah yang terlebih dahulu muncul. Kemudian di dalam kitabmu juga ada redaksinya seperti itu. Coba mikir yang cerdas lah. Kalian bilang kan itu firman Tuhan kalian. Tapi faktanya kitab suci kami, kitab Torah sudah terlebih dahulu muncul. Dan itu firman Yahweh. Yahweh memerintahkan kepada Adam untuk menamai hewan-hewan. Terus juga ada dalam kitabmu Adam disuruh menamai nama-nama. Tapi nama-nama apa nggak tahu. Nama-nama apa? Nama-nama ini arwah. Tiba-tiba ada disuruh menamai. Nama apa? Kenapa Adam disuruh membuat nama-nama? Nama-nama apa yang disuruh? Padahal dalam kitab kami sungguh jelas di dalam kitab Torah Kejadian 2 ayat 19 sampai 20. Adam disuruh membuat nama-nama hewan. Makanya sampai sekarang kita tahu nama ini, hewan ini, hewan ini. Itu semua dari Adam. Oh, haleluya. Tidak semua sama dalam Kejadian 2, tapi yang di Al-Baqarah 31 dan 33 itu Adam disuruh buat nama-nama semuanya. Entah nama-nama apa, nggak tahu mereka ini. Makanya Ustadz El, kalau kamu bilang kitab kami palsu, iya kan? Dari mana lah isi kitabmu ini tahu Adam disuruh membuat nama-nama, tapi nama-nama apa nggak tahu. Kenapa isi redaksinya sama di dalam kitab Torah? Kan nggak mungkin kitab Torah kopas dari Al-Quran yang belakangan muncul. Jadi tolong dijawab Ustadz, jangan kemana-mana. Kenapa Tuhanmu langsung mengusir Adam? Emangnya apa yang dilakukan Adam ini? Perintahnya apa? Terus dilanggar dan konsekuensinya apa kok diusir? Kenapa Tuhanmu malah suruh sujud kepada kenapa Tuhanmu menyuruh malaikat sujud kepada Adam? Ya. Padahal yang harus kita sujud itu adalah Tuhan. Ini malah kepada Adam. Kemudian kan iblis nggak mau nih. Iblis itu artinya cerdas dong. Iblis tahu nih bahwa manusia itu jangan disujud-sujudin. Yang disujud itu adalah Tuhan.
ketika iblis nggak mau sujud kepada Adam, malah iblis yang dipersalahkan. Ya silakan jawab, kenapa Tuhanmu mengusir Adam? Ya kenapa main usir aja? Kenapa tiba-tiba diusir? Itu jawab. Bukan malah kesana kesini muter-muter gitu loh. Ya silakan, berat ini saudara-saudara. Kalau nggak bisa jawab bilang angkat tangan, biar kalian yang bertanya sama aku yang menjawab. Sebenarnya sudah, yang cuma yang namanya sumun bukmun ya inilah ya. Yang buta mata hatinya, yang tuli kesombongannya, sehingga tiada melihat jika agangan Tuhan. Assalamualaikum Bunda Nora Ritonang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kenapa langsung tiba-tiba mau naik? Sebenarnya saya tidak mau naik karena saya pengen istirahat aja dulu ya kan. Tapi Mikana waktu mengatakan kenapa mesti iblis disuruh sujud kepada manusia bla 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 bla, ya kan begitu. Mikana ini kayak orang yang amnesia atau bagaimana, yang kepalanya sudah diantuk 100 kali ya kan, nggak tahu. Dia lupa kalau iblis disuruh sujud kepada Nabi Adam bukan berarti sujud penyembahan. Dia tadi sudah membacakan konteks arti sujud. Artinya apa? Menghormati. Kenapa? Karena makhluk Allah, makhluk Tuhan yang sempurna hanyalah manusia, Mikana. Bukan malaikat, bukan jin, bukan hewan, bukan batu ataupun apapun. Hanya manusia yang sempurna. Karena apa? Memiliki akal dan diberikan akal dan otak. Bedanya apa kepada hewan? Hewan ada otak, ada insting, tapi tidak memiliki akal. Manusia diberikan rasa, diberikan nafsu. Nah, jin dengan jin ataupun malaikat apakah punya rasa nafsu dengan hawa nafsu dengan hasrat? Tidak. Maka disuruh sujud bukan berarti untuk menyembah Mikana, tetapi dia lupa Tuhannya itu dicobai iblis. Yang mencobai manusia, yang menggoda manusia iblis. Yang mencobai manusia itu Tuhan. Tuhan ada pula dicobai iblis. Tuhan yang menciptakan iblis, Tuhan yang mencobai iblis. Harusnya kan? Ini enggak. Tuhan menciptakan iblis, iblis yang mencobai Tuhan. Dengan entengnya pula iblis membopong Tuhan kamu tuh ke bumbungan dan disuruh apa? Terjun. Ini apa Mikana? Setahu saya, ya, iblis itu menggoda. Setan tuh menggoda manusia. Tuhan bukankah Tuhan menciptakan iblis juga di dalam Biblemu? Dia adalah malaikat yang akhirnya dia membangkang, disebut Lucifer, akhirnya diturunkan dia dari apa? Surga. Ya kan? Tapi masalahnya pula, iblis yang diturunkan dari surga, hasil ciptaan Tuhanmu, iblis pula yang menggoda Tuhanmu. Sejarah di dalam Islam tidak pernah iblis menggoda Tuhan. Iblis dilaknat oleh Allah karena kesombongannya. Karena dia sombong, Mikana. Bukan karena dia ingin minta disembah. Nah, kalau di dalam Bible kau, apa dikatakan Yesua kepada iblis? Sebab ada tertulis, sembahlah hanya kepada Tuhan Elohimmu. Berarti apa? Tuhan kamu minta disembah. Apa bedanya dengan iblis? Iblis juga mengatakan dia minta disembah. Jadi iblis dengan Tuhan, apa bedanya Mikana? Tuhan kamu roh, iblis juga roh. Yang menciptakan iblis Tuhan kamu. Yang menggoda Tuhan kamu iblis. Yang mematikan Tuhan kamu di kayu salib atas bisikan iblis. Jadi iblis di sini berkarya sebenarnya Mikana. Beda di dalam Islam. Islam iblis tidak berkarya. Begitu loh. Ya, Udah belum kita konter langsung ini ya. Sebentar dulu. Jadi Mikana, baik-baiklah kamu bernarasi tentang keiblisan di dalam Bible kau. Karena di dalam Bible kau iblis lebih berjaya daripada iblis di dalam Islam. Lanjut. Oke, jadi gini ya, langsung kita counter. Nggak ada ya Tuhan Yesus HaMasih itu mati karena perbuatan si iblis. Tidak ya teman-teman, itu dulu yang pertama, supaya langsung ke counter. Tuhan Yesus HaMasih mengalami kematian dan kebangkitan itu atas kuasanya sendiri. Yohanes 10 ayat 18. Tuhan Yesus HaMasih berfirman, aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Nah, kalau dikatakan si Nora ya, kalian kan sujud kepada Tuhan kalian. Nah, sementara Tuhan kalian menyuruh ya malaikat sujud kepada Adam.
Terus iblis menolak. Malah iblis yang bersalahkan. Di satu sisi Tuhanmu mempersalahkan iblis. Di satu sisi Tuhanmu mengutus setan-setan untuk melakukan apa? Maksiate. Kamu bilang Tuhanmu melak N-A-K, ya. Di satu sisi Tuhanmu malah bekerja sama dengan setan. Tuhanmu mengutus setan-setan tuh. Coba tuh Maryam 83 pura-pura nggak tahu kayaknya Senora ini. Tuhanmu malah mengutus setan-setan supaya manusia melakukan apa? Kejahatan. Ya Tuhan. Apa yang saya tanyakan tadi itu, ya, kenapa Tuhanmu langsung main usir Adam? Si Ustadz El nggak bisa jawab, malah muter ke sana muter ke sini mempersalahkan isi kitab suci saya, ya kan? Kenapa Adam tiba-tiba diusir? Apa perintahnya ketika dilanggar ada konsekuensinya, ya? Makanya diusir. Ini kan tiba-tiba Tuhanmu main usir aja si Adam tuh. Lagi pula kalau si Satanos mencobai Tuhan Yesus HaMashiach, nggak apa-apa. Karena apa? Dijawab tuh di Yakobus 1 ayat 13 bahwa Elohim tidaklah dapat dicobai oleh si jahat dan dia sendiri tidak mencobai siapapun. Karena apa? Berhasil nggak si Satanos mencobai Tuhan Yesus HaMashiach? Tidak. Karena Tuhan Yesus HaMashiach dicobai Satanos di Matius 4, ya. Satanos berkata, ya, jadikanlah batu itu menjadi roti. Makanya Tuhan Yesus HaMashiach menjawab, janganlah engkau mencobai Yahweh Elohimmu. Kemudian Satanos meminta, wah, sembahlah aku. Tapi Tuhan Yesus HaMashiach menjawab apa? Engkau yang harus menyembah Yahweh Elohimmu. Artinya si Satanos nggak bisa mencobai Tuhan Yesus HaMashiach, nggak berhasil. Karena apa? Yeshua HaMashiach adalah Elohim itu sendiri, dan juga jangankan mencobai Tuhan, dia aja melawan Tuhan, memberontak, ya. Itu adalah malaikat yang jatuh. Yesaya 12, ya. Yesaya 12, itulah makanya si Satanos ini diusir dari surga. Dulu dia bukan si Satanos disebut, ya. Karena Satan itu adalah kata sifat yang artinya pembangkang, penipu, penyesat, ya, atau melawan Tuhan. Makanya di Yesaya 14 ayat 12 sampai 15, ya, bahwa di sini tertulis firman Tuhan, betapa engkau telah jatuh dari surga, hai Hilal bin Sahak. Engkau telah dihempaskan ke bumi, hai yang melemahkan bangsa-bangsa. Sebab engkau telah berkata dalam hatimu, aku naik ke langit, aku akan mendirikan tahtaku di atas bintang-bintang Elohim, dan aku akan duduk di bukit pertemuan di sebelah utara. Aku akan naik melebihi ketinggian awan-awan, aku akan menyamai yang maha tinggi. Jadi malaikat yang diciptakan Yahweh itu mau menyamakan diri dengan Yahweh, dan itu adalah satu kesombongan. Makanya malaikat yang jatuh itu diusir dari surga, yaitu di Wahyu 12. Dia perintahkan malaikatnya Mikael mengusir malaikat-malaikat yang jatuh itu, yaitu setan, dari surga. Makanya setan-setan itu ada ditempatkan di gua-gua yang gelap. 2 Petrus 2 ayat 4. Nah, makanya kalian jangan masuk ke dalam gua. Entar dirasuki setan, keluar dari sana mengaku utusan Tuhan. Setan yang mengutus, ya kan? Jadi jangan masuk ke dalam gua, saudaraku. Karena 2 Petrus 2 ayat 4, setan-setan itu disimpan di dalam gua-gua yang gelap. Nah, pertanyaan saya, kenapa Tuhanmu mengusir Adam tiba-tiba main usir aja gitu loh? Terus malah Tuhanmu suruh sujud kepada manusia. Si Satan, si iblis nggak mau, malah dipersalahkan si iblis. Di satu sisi Tuhanmu mengutus iblis untuk melakukan apa? Kejahatan. Oke, udah ya. Kita juga nggak usah panjang lah. Oke ya. Makanya setan-setan itu masuk ke dalam gua-gua. Lah Tuhannya aja dikuburkan di dalam gua. Terus datang Maria Magdalena di dalam Yohanes. Maria Magdalena melihat di dalam gua itu muncullah sosok manusia. Ternyata Yesua, ya kan? Jadi yang bangkit di dalam gua tiba-tiba jadi Tuhan itu siapa, Mikana? Kamu juga jangan lupa 1 Raja-Raja 19 nomor 9 apa dikatakan? Di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ, maka firman Tuhan datang kepadanya demikian. Apakah kerjamu di sini, hai Elia? Tuhan kamu juga masuk ke dalam gua kepada seorang nabi yang bernama Nabi Elia. Jangan lupa kok Mikana. Tapi poin di sini Mikana, yang di dalam gua kalau keluar jadi nabi itu biasa. Tapi kalau di dalam gua dikubur ada Tuhan, keluar jadi Tuhan lagi, itu luar binasa Mikana. Ya, jadi jangan lupa Tuhan kamu mati di kayu salib, masukkan ke dalam gua, keluar jadi Tuhan.
Jangan lupa Mikana. Ya, Mikana ya. Terus Mikana mengatakan begini, ya, Nora, kamu tuh mengutus setan-setan. Oh Mikana, kamu lupa di dalam 2 Tesalonika 2 nomor 11, apa dikatakan di dalam Bible kamu sendiri? Apa dikatakannya? Begini Mikana. Dan itulah sebabnya Elohim mendatangkan kesesatan atas mereka yang menyebabkan mereka percaya akan dusta. Lah Tuhan kamu mendatangkan kesesatan juga sehingga mereka itu percaya akan dusta. Maunya Tuhan kamu jangan mendatangkan kesesatan dong Mikana, tapi lebih parah. Bentar tadi 2 Tesalonika 2 berapa? 2 nomor 11. 2 Tesalonika 2. Nomor 11. Oke, saya lanjut lagi biar saya tidak lupa. Ya, bilangan 31 Mikana, kamu baca mulai dari 1 sampai yang terakhir. Terserah kamu mau potong-potong, tapi poinnya dari situ apa Mikana? Apa dikatakannya kepada nabinya? Bumbunlah semua perempuan yang sudah pernah bersetubuh. Loh Mikana, bagaimana kalau ada janda yang suaminya meninggoy, yang mereka bercerai misalnya ya kan? Nah, itu dibumbun juga. Wih, kasihan Mikana. Bagaimana yang mereka masih hidup suami istri Mikana? Karena mereka sudah tidak perawan lagi Mikana. Harus dibumbun juga. Tapi herannya saya, nggak apa tujuan Tuhan kamu mengumpulkan perempuan-perempuan yang belum pernah bersetubuh? Mau diapain Mikana? Kamu bilang di mana? Apa? Yang mana? Bilangan 31 Mikana. Kamu masa nggak baca tapi kamu pengikut Yesus Ya. banget ya? Ya kan karena kitab suci kita tebal, bukan kayak kitab kalian, tipis. Oh, tebal juga Al-Quran kok. Cuman begini poinnya di sini Mikana. Nanti kan sebenarnya sudah dijelaskan sama Ustadz El. Kenapa iblis itu iblis itu diusir? Ya memang iya. Jangan kan diusir. Sementara itu pada waktu itu iblis itu mau dilaknat, mau dimatikan, tetapi dia minta ditangguhkan sampai hari akhir zaman. No problem kalau Mikana tidak mempercayainya, ya kan? Tapi poinnya di sini ketika dia mengatakan Tuhan kamu mengutus setan-setan untuk berbuat katanya ya kan? Tapi lupa Mikana, Tuhan kamu satu, mau menyuruh untuk membumbun perempuan-perempuan yang tidak perawan lagi. Kasihan dong yang sudah berumah tangga Mikana. Kasihan dong yang sudah janda Mikana. Terus apa maksud dan tujuan Tuhan kamu agar perempuan-perempuan yang belum pernah bersetubuh itu dikumpulkan? Jangan dibumbun. Untuk apa Mikana? Saya penasaran ini. Saya kalau berpikir ya, begitulah. Bilangan 31, 35 juga kok jangan lupa Mikana. Sebanyak 32.000 perempuan yang masih perawan itu jangan dibumbun. Itu untuk apa? Ya, saya hanya menanyakan itu. Kalau soal Tuhan ya, lebih parah Tuhan yang mana? Yang menyuruh bun-bun perempuan yang sudah tidak perawan lagi, atau mengutus setan untuk menyesatkan orang-orang kafir kayak kalian? Karena orang-orang kafir kayak kalian sudah dikasih tahu yang benar ajaran tauhid kalian, tapi tetap membangkang. Makanya tambah disesatkan. Nah, Tuhan kami juga menyesatkan kok sehingga orang itu percayakan dusta. Ya Mikana ya. Jadi sekali lagi Mikana, tunggu dulu. Sekali lagi Mikana, Tuhan jangan dikubur di dalam goa. Mengerikan karena kamu mengatakan di dalam goa itu ada setan-setan. Takutnya Tuhan kamu menjadi kayak seperti itu Mikana. Lanjut. Oke ya, pertama Yesus HaMashiach tidak dikubur di goa, tapi disebut bukit batu. Ya, bukan gua yang gelap. Tapi memang kuburan waktu itu di Yahudi di bukit batu, ya, yang sengaja dibikin di batu, ya. Bukan gua, saudaraku, beda. Kalau 2 Petrus 2 ayat 1 sampai 4 itu, ya, bahwa memang akan muncul nabi-nabi palsu karena disesat, ya, Pak, yang menyangkal tolong yang lain dulu di mute karena ini Ustadz El. Sabar Ustadz El, kayaknya gimana ya? Jangan merah mukanya. 2 Petrus 2 ayat 1 sampai 4 ya, bahwa muncul nabi-nabi false, pengajar-pengajar false yang menyangkal penguasa yang telah menebus kita di atas kayu salib. Karena apa? Karena disesatkan oleh Satan yang ada dalam gua-gua yang gelap. Kalau Yesus HaMashiach bukan dikubur di gua. Kenapa? Di Matius 27 ayat 60 ya. Matius 27 ayat 60. Dan dia membaringkannya di dalam kuburnya yang baru yang telah dia gali pada bukit batu. Dan setelah menggulingkan sebuah batu besar ke pintu kubur itu, pergilah dia. Jadi itu bukan gua, teman-teman. Udah terjawab ya. Dan juga Yesus HaMashiach bangkit dari kubur pada hari yang ketiga. Makanya dia berkuasa atas kematian. Tuhan yang saya sembah itu berkuasa atas kematian, bukan Tuhan yang tidak tahu
bukan Tuhan yang tidak berkuasa atas kematian. Karena apa, ketika kita tanya sama mereka ini, mana buktinya Tuhanmu berkuasa atas kematian? Nanti katanya, masih nanti. Kalau Tuhan saya berkuasa atas kematian, saya bangga menyembah Tuhan Yesus HaMasiah yang berkuasa atas kematian. Makanya kenapa nanti kita bisa bangkit dari zaman? Karena Tuhan Yesus HaMasiah sudah terbukti berkuasa atas kematian, dia mati dan bangkit pada yang ketiga, sehingga kita yang percaya kepadanya juga akan ikut bangkit untuk hidup yang kekal. Nah, kalau kita tanya sama mereka, apa artinya kalau Tuhan berkuasa atas kematian? Ya nanti di hari zaman dia yang akan membangkitkan, kan masih nanti. Itu namanya tidak terbukti Tuhanmu berkuasa atas kematian. Kalau ternyata nanti kalian di prank gimana? Kasihan kan? Jadi gini saudara-saudaraku, kemudian juga Nabi Elia yang masuk ke dalam gua, karena di situ dia habis ini ya, melawan 400 nabi false. Karena nabi false ini, 400 nabi false, penyembah Tuhan halu. Karena Tuhannya itu tidak ada. Ketika mereka menjerit-jerit, berseru-seru kepada Tuhannya, nggak ada jawaban. Karena nabi false ini, Tuhannya itu halusinasi, hasil ciptaan imajinasi mereka. Makanya Nabi Elia membumbung nabi false ini. Kenapa? Nabi false itu memang harus dilenyapkan. Sehingga Nabi Elia pergi bersembunyi di dalam gua. Tetapi apa kata Tuhan? Yahweh Elohim ya dari luar berfirman kepada Nabi Elia, Elia, keluar dari gua, jangan kamu di situ. Disuruh keluar. Bukan malah di situ terus bertapa sehingga ada wahyu. Kalau keluar tiba-tiba ngaku nabi. Ada 22 tempat setan-setan itu ada dalam gua-gua yang gelap. Makanya teman-teman jangan masuk ke gua-gua ya. Apalagi kalian bertapa di situ mencari kekayaan. Aduh, kasihan kali kalian ini. Teman-teman, Nabi Elia disuruh Tuhan Yahweh keluar dari gua itu. Makanya disuruh keluar, langsung disuruh keluar kamu dari situ. Disuruh keluar, teman-teman, ya. Kemudian apa lagi ya? 2 Tesalonika 2. Di situ ya jelas-jelas di 2 Tesalonika 2 itu, karena manusia itu sudah tersesat, jadi Tuhan mengizinkan itu terjadi. Karena apa? Mereka memang sudah bersikeras. Mereka itu ya, mereka yang tersesat ini, mereka hanya mengikuti keinginan mereka sendiri. Sehingga Tuhan Yesus HaMasiah mengizinkan itu terjadi, ya. Karena mereka mengikuti pemikiran mereka, bersandar kepada pikiran mereka. Nah, kalau Tuhan menolak, ya, itu di Maryam berapa ya? Mohon maaf ya. Bentar. Ini banyak iklan. Sebentar ya, sabar ya. Karena kita nanti harus berdasarkan data ya. Kalau nggak berdasarkan data, dibilang nih, Mikana nambah-nambah isi kita guys. Ya, penistaan, kerudung rumahnya. Naikkan sedikit, kau punya apa nih? Kau punya apa? Kasihan mukanya. Kau ini pun juga jahat kali. Naikkan sedikit tuh. Apa? Iya. Oh, dari Ini sini teman- udah. Tuh, Ini teman-teman apa? di bawah Di juga sini. ini teman-teman di bawah, kita bukan keroyok, tetapi kita kalau mau tangkap orang kerasukan mesti memang harus banyak orang. Kan begitu tanya Ustadz sama Bunda Nora itu. Silakan. Bilang aja karena nggak bisa diskusi. Saya bagian akhir. Saya di depan itu kacau kan? Saya bagian kacau saja. Lanjut. Ya. Tolong ya nanti diskusi sama saya loading, kamu jangan menggunakan disi-disi yang kasar ya. Dalam diskusi harus berbasis data, santun, bertanya. Ini mana nih? Kok susah kali nih. Banyak kali. Kitab kalian tuh banyak kali iklannya. Kita kalau baca kitab nggak ada iklan loh. Tuhan. Banyak kali iklan. Tuhan Yesus HaMasiah. Maryam 83, tolong baca dulu lah, Nora. Kamu yang baca dah. Kamu yang ngasih data, kamu yang baca. Saya nyimak sih. Gitu loh. Kenapa kalian takut baca kitab kalian? Baru juga kemarin gitu, langsung kabur dia malu dia baca kitabnya. Bukan. Kalau kita perdiskusian, kita yang bawa data, kita yang harus yang baca datanya. Masa Mikana coba buka ini, saya yang bawa data. Mikana kan gak enak kayak gitu, namanya diskusi. Cuman ya kau ini. Lanjut.
Oke ya, tidakkah engkau melihat bahwa sesungguhnya kami telah mengutus setan-setan itu kepada orang-orang kafir untuk mendorong mereka dalam kurung berbuat SIAT dengan sungguh-sungguh. Nah, artinya di sini gimana? Tuhanmu malah mengutus setan-setan untuk supaya orang berbuat apa? Maksiat. Oke, mengenai bilangan 31 ya. Bilangan 31, apa maksudnya di situ teman-teman? Kita bilangan 31 kita harus baca satu perikop itu, satu pasal itu, di mana di situ menceritakan tentang pembalasan Israel terhadap bangsa Midian atas perintah Elohim karena mereka telah menjebak Israel ke dalam penyembahan berhala dan percabulan ya. Jadi memang orang-orang seperti itu harus dihukum karena mereka mengajak orang Israel untuk menyembah berhala. Dan karena Yahweh itu maha adil, dia harus menghukum orang yang menyembah berhala atau mengajak dan menjebak orang Israel untuk menyembah berhala. Nah, itulah kenapa dihukum. Ya, sudah terjawab ya. Haleluya. Yang diapain? Hah? Bumbunlah perempuan yang sudah tidak perawan. Terus yang perawan jangan dibumbun untuk apa? Yang mana? Katanya baca satu perikop. Masa nggak Ya dapat? kan aku bilang baca dulu satu perikop itu. Ya kita harus baca dulu semua ini. Coba bilangan 31 nomor coba dari 17. Dan Yahweh berfirman kepada Musa dengan mengatakan, lakukanlah pembalasan Bani Israel karena orang-orang Midian itu sesudah itu engkau akan dikumpulkan kepada leluhurmu. Nah, Dan berbicaralah Musa kepada bangsa itu dengan mengatakan, persenjatailah pria-pria dari antaramu sebagai pasukan perang, dan mereka akan melawan orang Midian untuk melaksanakan pembalasan Yahweh kepada Midian. 1000 itu orang dari langsung tiap suku. ayat 17-nya. Ini, oke, saya baca ya. Oke. Bentar. Bilangan 31. Nih. Oke, kita baca ya. Dari sini. 17 ya. Itu poinnya. Maka sekarang, bunbunlah semua laki-laki di antara anak-anak mereka dan juga semua perempuan yang pernah bersetubuh dengan laki-laki. Di sini tidak dikatakan yang sudah bersuami jangan dibunbun, yang atau janda jangan dibumbun. Yang pernah bersetubuh dengan laki-laki haruslah kamu bunbun. Yang pernah bersetubuh dengan laki-laki. Mana tahu laki-laki itu ada suaminya, kan nggak ada di sini keterangan. Tetapi semua orang muda di antara perempuan yang belum pernah bersetubuh dengan laki-laki haruslah kamu biarkan hidup bagimu. Itu untuk apa? Berarti artinya di sini masih ada belas kasihan Tuhan kepada yang masih perawan. Yahweh itu maha kasih, ya. Karena orang yang tidak bersalah, toh. Perawan dia belas kasihan. Tapi perempuan yang masih bersuami, yang mungkin sudah janda karena sudah pernah bersetubuh, itu dibunbun. Gak adil, Mikana. Gak adil sama saya, aturan saya di situ. Apa? Oke, sebentar ya. Jadi di sini adalah perintah Elohim untuk membalas apa yang dilakukan oleh orang Midian. Di mana memang kalau semua orang muda di antara perempuan yang belum pernah ya melakukan persetubuhan dengan laki-laki haruslah kamu biarkan hidup. Jadi poinnya di sini bahwa itu ya perintah Tuhan karena masih memberikan kesempatan kepada orang yang belum pernah menikah ya. Artinya Tuhan itu tetap mengasihani bangsa Midian yang dimana kayak perempuan-perempuan yang belum pernah melakukan pernikahan kan masa depan mereka sebenarnya masih panjang. Jadi Tuhan itu sungguh maha kasih. Wow, haleluya. Walaupun orang tuanya para perempuan itu ya melakukan kesalahan, mereka itu menjebak orang Israel untuk menyembah berhala, tapi Tuhan masih mengasihani anak-anak mereka. Wow, haleluya. Yang 17-nya. Haleluya, haleluya. 17-nya. Maka sekarang 17-nya. Maka sekarang bunbunlah semua laki-laki di antara anak-anak mereka dan juga semua perempuan yang pernah bersetubuh dengan laki-laki haruslah kamu bunbun.
Lah, dikasih kesempatan pada para perawan, tapi semua laki-laki dibun-bun, terus bagaimana mau mereka beranak pinak? Iya, karena gini, gadis-gadis perawan itu diizinkan hidup untuk menjadi bagian dari bangsa Israel atau menjadi istri orang Israel guna mereduksi kekuatan bangsa Midian tanpa harus memusnahkan seluruh keturunan mereka. Jadi Tuhan Yesus HaMasiah yang adalah Yahweh itu, dia itu berbelas kasihan. Artinya dia Tuhan yang Maha Kasih. Walaupun orang tua para anak-anak tersebut ya melakukan kejahatan kepada orang Israel, tapi Tuhan masih berbelas kasihan kepada keturunan mereka. Wow, haleluya. Bukan berbelas kasihannya kepada perempuan perawan, Kamu tidak akan pernah bisa berbelas membaca kasihan kepada perempuan perawan. Perempuan yang sudah Tuhan bersuami Yahweh harus itu dibun. Maha Kasih. Karena Maha Kasih apa apa? kepada perempuan Orang tua perawan? mereka Yang yang paling melakukan perempuan perawan kesalahan, mengajak orang Israel, menjebak orang Israel, seperti para laki-laki itu. Lanjut. Ya ampun. Artinya di sini kamu nggak akan pernah Haleluya, bisa ternyata Yesus mengatakan HaMasiah Tuhan menyukai Yahweh. perempuan perawan. Karena dia Maha Kasih, Maha Kasih. Dia mengizinkan para perempuan yang belum pernah melakukan persetubuhan atau mereka tidak melakukan kesalahan tapi diizinkan hidup. Oh, haleluya, haleluya. Haleluya. Pujilah Yahweh Elohim yang Maha Kasih, ya. Oke, belum bisa lagi dijawab pertanyaan saya yang tadi. Kenapa Tuhan mau main usir aja? Belum jawab lagi. Ustadz itu kan bagiannya. Aku tidak mau ketawa. Ternyata Yesus HaMasiah hanya kasih belas kasihannya kepada perempuan Ya, perawan. karena orang-orang anak-anak itu, ya mereka, ya itu kan tidak melakukan kesalahan, jadi dibiarkan hidup. Orang tuanya yang para laki-laki yang menjebak orang Terus Israel. kalau perempuan yang masih bersuami bagaimana Mikana? Karena dia udah nggak perawan lagi. Ya karena mereka ya ikut juga bersekongkol dengan suaminya gitu loh. Itu jawabannya, artinya Tuhan Nah, yang masuk, mengizinkan anak-anak perawan itu hidup ya. Dan Mikana, coba kamu Dan baca dia Lukas ya, 7, Lukas guna 7, 13. mereduksi Iya. guna mereduksi kekuatan bangsa Midian tanpa harus memusnahkan seluruh keturunan mereka. Mikana Lukas 7:13. Jawabannya mungkin di situ di Lukas 7:13. Coba kamu baca Lukas 7:13. Aduh. Enggak, Iya. jawab dulu pertanyaan saya baru saya akan Iya jawab sabar. lagi. Iya Lukas saya 7. lanjut sedikit tadi. Di Lukas 7:13 di situ kan dikatakan sudah jelas Lukas 7:13. Di situ karena memang Tuhanmu suka janda. Iya. Dan ketika ia melihat Tuhan berbelas kasih terhadapnya dan berkata kepadanya, "Janganlah menangis, sayang." Oh, jangan ditambah-tambah. Tidak, maksudnya saya bilang sayang itu Jangan sayang ke menghujat. kamu. Saya bilang sayang ke kamu, bukan ke ini. Tidak ada sayang di sini. Saya bilang sayang ke kamu. Gitu. Oke, bentar saya ini baca ya. Itu artinya kalau Tuhan Yesus HaMasiah itu Tuhan yang Maha Kasih ya. Makanya kalian jangan jolim. Kayak dia kepada suka janda kan? Mengasihi. Iya, Bukan berarti- iya. Kan dia bukan mengasihi berarti janda, kan? dikawini. Iya, saya juga mengasihi janda, tapi saya tidak bisa kawin. Saya ada istri. Saya juga mengasihi janda. Makanya di sini kan kita bicara kasih kan, berarti ini kan Tuhanmu itu kan mengasihi janda, benar tidak? Perjanjian lama mengasihi perawan, perjanjian baru ngasih janda. Kok kurang ajar kan? Iya, Kalau- karena sudah tahu dari lama ke baru kan tetap sudah iya kan, Bunda Nora perjalanan hidup. Oke ya, teman-teman. Jadi Oke, Keluaran 22 ayat 22, seorang janda atau anak yatim. Janda lagi, banyak sekali janda-janda Udah, diam Kristus. dulu, diam dulu. Jangan kamu panik. Dia ini bertanya sendiri, panik sendiri, kejang-kejang sendiri atau Kalau Tuhan kami tidak pernah memerintahkan kepada para rasul dan nabi-nabinya untuk ya membunuh suami orang untuk dijadikan janda gitu loh. Keluaran 22 ayat 22, seseorang janda atau anak yatim janganlah kamu tindas. Karena apa? Karena Tuhan itu Maha Kasih. Sehingga kalau kita baca di Lukas 7 ya, ayat 11, kenapa Tuhan Yesus HaMasiah mengasihi janda di sini? Justru di sinilah buktinya Tuhan Yesus HaMasiah itu Maha Kasih, Maha Kuasa ya. Kita baca dulu ayat sebelumnya teman-teman ya.
Lukas 7 ayat 11. Dan terjadilah pada keesokan harinya dia pergi ke sebuah kota yang disebut Nain. Dan para muridnya pergi bersamanya, juga kerumunan orang yang cukup banyak jumlahnya. Ayat 12. Dan ketika dia telah mendekati pintu gerbang kota itu, maka tampaklah seseorang yang telah meninggal tengah diusung. Seorang anak laki-laki, satu-satunya bagi ibunya, dan dia adalah seorang janda, dan kerumunan orang dari kota itu cukup banyak menyertainya. Ayat 13. Dan ketika melihatnya, Tuhan berbelas kasihan terhadapnya dan berkata kepadanya, janganlah menangis. Ayat 14. Setelah mendekat, dia menyentuh usungan itu dan para pengusung itu masih berdiri, dan dia berkata, hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah. Dan yang mati itu duduk dan mulai berbicara, dan dia menyerahkan kepada ibunya. Oh, haleluya, haleluya. Jadi teman-teman, si Loding ini nggak membaca sebelumnya. Kenapa Tuhan berkata ya kepada janda tersebut, jangan menangis, karena janda ini anaknya metong, satu-satunya anak laki-lakinya, anak tunggalnya metong, saudaraku, masih muda. Nah, anak janda ini menangis, dia sedih. Lalu Tuhan datang berbelas kasihan dan membangkitkan anak janda tersebut yang ada di kota Nain. Lah itulah buktinya kalau Tuhan yang saya sembah itu maha kasih dan maha kuasa, berkuasa atas kematian. Sungguh terlalu nekat kalau kamu memframing isi kitab suci ini. Sungguh kamu keterlaluan. Oh, saudara-saudaraku, oh, haleluya, haleluya. Oke, tolong jawab pertanyaan saya. Kenapa Tuhanmu tiba-tiba main usir aja si Adam gitu loh? Iya Tuhan. Kan tadi sudah dijawab sama Ustadz El. Kamu butuh jawaban yang bagaimana lagi? Kan sudah panjang lebar tadi tuh. Sampai netizen bilang mantap, mantap. Cuma kamu saja yang mereka bilang 0. Oh iya. Lanjut Ustadz. Ya udahlah, kalau nggak bisa jawab nggak apa-apa, saya nggak paksa kok. Oke, gini ya, Mehana, saya jawab pertanyaan Anda itu ya. Ini jembatan argumen ya namanya. Iya, itu ya. apakah di mana perintah Tuhan? Oke, dengarkan dulu, Jangan langgar dengarkan. ini, kalau kamu langgar pasti diusir. Tunjukkan Ya, dong. dengarkan. Prinsipnya sama di dua kitab ya. Kalau Tuhan memerintah, berarti ketaatan harus diutamakan. Di sini kan tentang ketaatan. Walau tidak masuk logika manusia. Kita ambil contoh di dalam Bible, Ibrahim disuruh menyembelih anaknya. Dalam Kejadian 22 Tuhan memerintahkan Abraham mengorbankan anaknya Ishak. Ustaz, mohon maaf saya potong. Jangan terlalu banyak memframing isi kitab suci kami. Jawab saja pertanyaan saya. Ada nggak jawabannya? Kalau nggak ada, kamu ini bukan bertanya. memframing. Ini bukan memframing. Aduh, Ini mohon maaf, di dalam Bible Anda tentang ketaatan. Mohon maaf Ini Ustaz, tentang gini, ketaatan. kalau kamu nggak bisa jawab nggak apa-apa. Ya udah, kalian sekarang bertanya. Apa kalian mau tanyakan? Jangan kamu proses biar- isi kitab suci kami Jawab gitu loh. dulu, Karena biarkan Ustadz menjawab Oh, dulu. no, Tujuannya bentar, bukan bentar, cuma kamu. bentar, Ada bentar. netizen Ini bukan di bawah. framing. Ini bukan framing. Dengarkan dulu. Sebentar. Dengar dulu loading sama Ustadz El. Tadi apa kata host? Kalau kita mau diskusi, ayo diskusi. Tapi kamu jangan menjelaskan isi kitab suci saya. Jangan menjelaskan. Jangan Iya, memframing ini kan dengarkan dulu. Ini kemana-mana. tentang ketaatan. Ya, Sabar saat dulu, Tuhan sabar, memerintahkan Abraham mengorbankan anaknya, maka secara logika ini dengarkan. Ustaz, jangan kepada Abraham dulu, mohon maaf ya. Ini membandingkan bahwa tentang taat. Anda kan mau nanya di Al-Baqarah, Tuhan perintahkan sujud penghormatan kepada Adam. Karena itu padanya intinya malaikat taat, iblis menolak. Ini ketaatan sama Kan apa itu yang lagi ada yang di saya dalam tanya. Kejadian Bukan itu lagi yang 22. saya tanya. Bukan Iya, itu. jadi polanya sama. Ada perintah Tuhan, ada ujian ketaatan. Maaf Jadi Ustaz, dengar dulu. inkonsisten kalau menolak sujud ke Adam. Kalau Anda bilang tidak boleh sujud ke selain Tuhan, balikan. Ketika Abraham bisa menolak perintah menyembelih anaknya karena dianggap tidak masuk akal, tapi dia tidak lakukan itu. Saya nggak nanya itu lagi. Nah, sekarang Ini loh, nanya Surat yang saya Maryam. tanya itu Ustaz. Oke, Surat Kenapa Maryam. Tuhanmu langsung main usir Adam? Kenapa? Apakah ada di ayat lain pendukung? Ada perintah Tuhanmu seperti ini, terus ketika dilanggar pasti diusir. Ini kan main tiba-tiba langsung usir gitu. Itu yang saya tanya. Nah, ketika kamu menjelaskan itu, menunjukkan data, silakan tunjukkan data dalam kitabmu. Tapi kamu jangan menjelaskan dan memframing isi kitab suci saya. Tadi kan saya sudah bilang apa sama Ustadz?
Baik, mari kita diskusi berbasis data. Tapi saya tidak akan izinkan polemikus lama-lama memframing isi kitab suci saya gitu. Kalian bertanya aja, nanti saya akan jawab. Nah, sekarang silakan jawab pertanyaan saya. Kalau memang tidak ada dalilnya atau udahlah mikirnya seperti ini, udah saya terima. Lalu kalian bertanya aja silakan gitu. Jangan kamu memframing isi kitab suci ini gitu loh. Silakan. Sebenarnya saya udah jelas-jelas tadi ya, sudah menjelaskan semua. Cuma ya, bahkan saya mau mengambil perumpamaan saja nggak boleh sama Mihana tentang di dalam Bible tentang ketaatan. Jadi pada saat Nabi Allah Adam itu kan pada intinya ketaatan, tentang taat atas perintah Allah, ya. Ya, jadi dalam surat At-Taubah, ya, kalau kau minta surat lain gak apa-apa deh. Qala rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Adam dan istrinya langsung mengakui salah dan meminta ampun, tidak menyalahkan pihak lain. Jadi intinya sebenarnya udah jelas ya. Maka surah Al-Baqarah 37 dia diampuni, Allah menerima taubatnya, doanya selesai di situ, tidak diwariskan. Surat At-Toha ayat 122 dipilih lagi, kemudian Tuhan memilihnya, menerima taubatnya dan memberi petunjuk. Makanya Adam tetap dipilih dan dibimbing di situ. Kenapa? Karena memang sebagai khalifah di muka bumi. Makanya di surat Al-A'raf ayat 24, turun ke bumi, turunlah kamu di bumi tempat tinggal kamu dan kesenangan sementara. Karena bumi adalah ujian hanya untuk sementara. Kalau mau kekal nanti di akhirat. Ya, jadi ini bukan kutukan, tapi ini fase kehidupan. Jadi kalau Anda bilang dalam Al-Quran Adam salah, Adam bertaubat, Allah mengampuni, Adam tetap dipilih, manusia turun ke bumi sebagai ujian. Jadi ini bukan tragedi permanen, tapi proses pendidikan manusia. Adam dididik di sini. Nah, masalah Adam kenapa dipilih itu lain lagi ceritanya. Bahwa ini masalah ketaatan karena siapa namanya, iblis tidak taat atas perintah Allah, makanya iblis dikutuk menjadi iblis, ya. Nah, kalau kita bandingkan di dalam Bible di Genesis chapter 3, Adam dan Hawa saling menyalahkan, itu dihukum, dampaknya tanah harus dikutuk, manusia menderita, muncul konsep dosa warisan. Kalau di Al-Quran kagak, ampunan langsung, tidak perlu penebusan. Di dalam Bible efeknya berantai, dosa kutukan diwariskan lalu turun ke bumi Tuhan untuk menghapus dosa. Kayak drama namanya ini ya, drama Dracim. Jadi Quran itu tanggung jawabnya pribadi. Adam selesai dan tobat sudah. Karena memang tujuan Adam menciptakan, karena Allah menciptakan Adam tujuannya untuk menjadi khalifah, udah. Jadi bahkan yang tidak berbuat itu kena kalau dalam Bible. Kenapa? Karena kutukan tadi. Dalam Al-Quran kisah Adam sangat jelas, nggak usah lagi ini kan. Dia salah, dia bertobat, karena itu ujian. Allah mengampuni dan dia tetap dipilih sebagai manusia pertama penghuni bumi. Tidak ada dosa warisan. Sementara dalam Bible kejatuhan Adam berdampak ke seluruh manusia dan melahirkan konsep dosa turunan. Jadi dalam Al-Quran itu kisah pendidikan, pengampunan, cuma itu diajarkan. Sedangkan dalam Bible menjadi dasar teologis yang panjang akhirnya. Kenapa? Karena nanti Yesus Hamazah harus menjadi Adam kedua gara-gara dosa Adam, ya kan? Begitu. Jadi kalau Tuhan mengampuni Adam karena dosa itu, kalau Tuhan sudah mengampuni Adam, Al-Baqarah 37. Kenapa dosa itu harus diwariskan? Kalau sudah diampuni ngapain lagi? Karena dalam Al-Quran itu dosanya selesai dengan taubat. Sedangkan dalam kalian harus justru diwariskan dan harus ada Tuhan lain untuk turun ke bumi untuk menjadi Adam kedua. Itu bedanya. Pak masih nggak ngerti juga atau? Silakan Pastor Loading. Adam katanya diampuni sama Tuhanmu, tapi kenapa tetap diusir dari surga? Ya Tuhan. Iya, karena ayat 30 tadi. Ayat 30 tadi kan sudah jelas. Ya, baca nggak ayat 30 tadi? Apa kata ayat 30? Ya. Iya, di sini Tuhanmu tiba-tiba diusir, tiba-tiba diterima tobatnya, tiba-tiba begini. Gitu. Wa isqala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ya,
ya, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi. Mereka berkata, malaikat berkata nih, apakah engkau akan menjadikan sana makhluk yang akan berbuat kerusakan dan menumpahkan darah? Ustaz, udah cukup Ustaz, nggak ada kok dalilnya Ustaz tunjukin. Kita Al-Baqarah ayat 30, buka Al-Baqarah 30. Al-Baqarah ayat 30. Mereka berkata, malaikat berkata nih. Oke. Wa iz qala rabbuka Sebagai lil khalifah itu malaikati. artinya apa khalifah? Khalifah ya pemimpin di muka bumi ini sih. Iya, pemimpin. Yang saya tanya apa tadi? Kenapa tiba-tiba Tuhanmu main usir dari surga? Noh, kalau memang ya ada perintah. Karena udah cocok menghuni surga, makanya aku bilang tadi beda dengan kalian. Ketika Allah menciptakan Nabi Allah Adam, uji logikanya udah berevolusi belum? Bagaimana cara mengujinya? Apakah Adam sudah pantas untuk menghuni surga? Menghuni bumi? Allah uji apa? Dengan perintah, wala taqrabu syajarah, jangan kau deketin syajarah, tapi tidak disebutkan karena ini mengandung perintah. Kalau orang perintah nggak boleh dilawan kalau dari atasan. Nah, ketika Nabi Allah Adam melanggar, dia meminta maaf. Ketika Allah memberikan ampunan, Al-Baqarah 37, berarti Adam udah cakep, udah bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang salah, dan minta maaf. Berarti udah dewasa nih, udah cocok jadi penghuni surga, penghuni bumi, surga lagi, penghuni bumi. Itu ujiannya untuk menguji otak Adam itu sudah akil baligh atau belum. Berbeda dengan kalian, ku bilang kalian memakan ilmu pengetahuan jadi pintar. Lebih masuk akal yang mana? Evolusi otak, evolusi akal, atau memakan buah mirip film One Piece? Masih nggak nyambung juga. Oh iya. Jadi udah, lanjut aja Ustaz. Gak apa-apa kalau kan Ustaz kan sudah berusaha menjawab, kita hargai ya. Oke, jadi gini saudaraku, kita akan counter tuduhannya Ustadz yang dibilang nggak masuk akal. Intinya Mihana nggak bisa ngimbangin gitu aja. Silakan Enggak, Master Lodi. walaupun jawabannya nggak nyambung nggak apa-apa. Saya bilang udah nggak apa-apa kan gitu. Nah gini saudaraku ya, kita akan counter bahwa iman Tadi kita Ustaz itu mau counter, kau tidak mau. Begitu kau counter, kau harus mau. Padahal tadi Ustaz counter, kau tidak mau. Jadi boleh counter nih. yang Nanti saya ke bawah. tanya, di mana ada perintah Tuhanmu jangan seperti ini. Kalau kamu seperti ini pasti dikeluarkan dari surga. Tiba-tiba main usir aja dari surga gitu loh. Sama Ustaz tadi bahwa Adam itu akan diciptakan menjadi khalifah di dunia ini. Bagaimana dia mau jadi khalifah kalau dia di surga terus? Ini kan Bagaimana dia disuruh mau jadi- keluar dari surga gitu, diusir Iya. karena melakukan kesalahan. Kalau di dalam Islam kan Adam itu diciptakan di surga. Terus menjadi Di sebagian surga. kamu menjadi musuh bagi yang lain. Siapa musuhnya? Siapa musuh Adam? Udah nggak apa-apa, gini aja saya counter tuduhan Ustadz El tentang ya kenapa Adam dan Hawa mengalami kematian dan juga semua keturunannya. Justru ini yang sangat masuk akal dan logis, saudaraku. Jadi dosa waris itu bukan berarti ya ada sesuatu hal yang janggal gitu, tidak. Di dalam kitab suci di Roma 5 ayat 12 ya. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia melalui satu orang dan maut masuk melalui dosa itu, demikianlah juga maut menjalar kepada semua manusia karena semua orang telah berbuat dosa. Sebab dosa telah ada di dalam dunia hingga ada Torah, dan dosa tidak diperhitungkan apabila Torah tidak ada. Dan maut berkuasa sejak Adam sampai Musa, bahkan atas mereka yang tidak berbuat dosa dalam keserupaan penyimpangan Adam, yang merupakan lambang dari Dia yang akan segera datang. Namun tidak sebanding dengan kesalahan. Demikian pula lah kasih karunia, karena jika oleh kesalahan satu orang banyak orang telah mati, maka terlebih lagi anugerah Elohim dan karunia dalam anugerah satu orang, yaitu Yeshua HaMashiach, telah melimpah kepada banyak orang. Nah artinya di sini bagaimana saudaraku? Ya, melalui Adam teman-teman, karena Adam kan nenek moyang kita nih. Manusia pertama yang diciptakan adalah Adam, kemudian Hawa, 1 Timotius 2:13. Tapi kenapa kemudian Adam dan Hawa mengalami kematian? Kejadian 2 ayat 17.
Tuhan berfirman, jangan makan buah pohon pengetahuan, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau akan mati. Nah, Adam dan Hawa melanggar di Kejadian 3, sehingga konsekuensi dari pelanggaran itu adalah mati. Makanya Adam dan Hawa dan keturunannya semua mati. Ya, termasuk kalian juga. Tapi, kenapa nanti di hari zaman ada kebangkitan? Kan di hari zaman pasti ada kebangkitan tuh. Karena apa? Tuhan Yesus HaMasyiah datang dari surga untuk menebus kita dari hukumnya sendiri di Kejadian 2:17 yang telah dilanggar Adam dan Hawa, supaya kita bisa bangkit untuk hidup yang kekal. Ini sangat logis banget. Kenapa kita percaya di zaman ada kebangkitan? Karena Tuhan Yesus HaMasyiah telah menebus kita dari hukum Tuhan di Kejadian 2:17 yang telah dilanggar Adam dan Hawa. Tapi coba kalian kita tanya sama mereka nih. Kenapa di dalam agamamu ada kematian? Pasti jawabannya, karena semua yang bernyawa pasti mati. Terus kenapa di hari zaman ada kebangkitan? Ya karena Tuhan kami akan membangkitkan. Nah, dari mana kamu tahu kalau Tuhanmu yang membangkitkan? Mana buktinya Tuhanmu berkuasa atas kematian? Mana dia sudah pernah membangkitkan manusia yang mati sehingga diangkat ke surga? Sebagai bukti kalau Tuhanmu yang membangkitkan orang mati. Gak masuk akal imannya. Kamu percaya nanti di hari zaman ada kebangkitan? Tapi Tuhannya ada gak pernah membangkitkan orang mati? Siapa namanya? Yang jelas paling tidak namanya siapa? Satu orang saja. Kalau betul Tuhan mau berkuasa atas kematian, karena kan mereka nggak meyakini Tuhannya pernah mati dan bangkit. Lah, kenapa Tuhan kami pernah mati dan bangkit? Dialah yang sulung bangkit dari antara orang mati. Supaya apa? Melalui kebenaran Yesus HaMasyiah, kita dibenarkan yang percaya kepadanya juga akan ikut bangkit untuk hidup yang kekal. Ini iman yang sangat logis. Karena apa? Manusia mengalami kematian, saudaraku, dari zaman Adam sampai sekarang. Sampai nanti di hari zaman, manusia tetap mati. Tapi akan ada juga kebangkitan untuk hidup yang kekal. Karena apa? Tuhan Yesus HaMasyiah telah menebus kita dari hukumnya sendiri di Kejadian 2:17. Karena di Kejadian 2:17 Tuhan berfirman, jangan makan buah pohon pengetahuan, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau akan mati. Nah, Adam melanggar. Jadi dosa maut itulah, dosa kematian itulah yang diwariskan kepada keturunannya. Makanya manusia mengalami kematian. Tetapi akan ada juga kebangkitan. Makanya Tuhan Yesus masih berfirman, Yohanes 11:25, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup sekalipun ia mati. Makanya ada kebangkitan, saudaraku. Yohanes 5:28-29. Ya, saya baca ayatnya. Yang terbukti nanti membangkitkan orang mati siapa? Itu Tuhan Yesus HaMasyiah. Tidak ada tuhan-tuhan lain. Tidak ada sesembahan-sembahan lain. Karena apa? Tuhan Yesus HaMasyiah sudah terbukti berkuasa atas kematian, saudaraku, ya. Makanya ready lah kalian, karena Tuhan Yesus HaMasyiah itu datang pada waktu yang tidak kamu sangka, ya. Yohanes 5:28-29. Janganlah heran akan hal itu, sebab saatnya tiba ketika semua orang yang berada di dalam kubur akan mendengarkan suaranya, dan mereka akan keluar, yaitu mereka yang telah melakukan hal-hal yang baik menuju kebangkitan bagi kehidupan, sedangkan mereka yang telah melakukan hal-hal yang jahat menuju kebangkitan bagi penghakiman. Kenapa Tuhan Yesus HaMasyiah nanti yang membangkitkan semua orang mati? Ketika dia datang, ya, di hari zaman, semua orang dalam kuburan akan mendengar suaranya dan mereka bangkit. Tetapi selama mereka hidup percaya taat kepada Tuhan Yesus HaMasyiah, dibangkitkan untuk hidup yang kekal. Tetapi mereka yang tidak percaya, yang bebal apalagi menghujat, dibangkitkan untuk dicampakkan ke dalam lautan api dan belerang. Itulah kematian yang kedua. Wahyu 21:8. Jadi sangat masuk akal, sangat logis iman kita, saudara-saudaraku. Kenapa di hari zaman ada kebangkitan? Karena Tuhan Yesus HaMasyiah sudah terbukti berkuasa atas kematian. Dia pernah mati dan bangkit, hidup selama-lamanya sebagai yang sulung bangkit dari kematian. Dan dia juga membangkitkan umatnya, supaya kita juga ikut bangkit untuk hidup yang kekal. Tapi kita tanya sama mereka, di mana masuk akalnya imanmu? Dari zaman kalian mempercayai juga ada kebangkitan, tapi mana buktinya Tuhanmu berkuasa atas kematian? Sudah? Ya, silakan. Oke. Di-mute dulu. Ya, baik teman-temannya, kita baru Ustadz izin sedikit, Ustadz, ya. Izin masuk sedikit, ya, buat kasih panas suasana. Biar Mikana. Jangan Mikana, ya. Jadi Mikana, kalau di dalam Islam itu tidak pernah mengenal dosa waris, yang ada itu harta waris. Nah, itu dosa kok diwarisin. Bagaimana kamu? Inilah kamu kan memegang kitab orang tetapi menjelaskan semaumu sendiri. Coba, kamu memegang kitab orang tetapi kamu menjelaskan semaumu sendiri. Di dalam Islam, ketika Nabi Adam diturunkan, setelah itu kan dia berdoa, sudah dibilang tadi, Rabbana zalamna anfusana wa khilam tafirna wa tarhamna lanakunana minal khasirin. Dia sudah berdoa dan doanya telah dikabulkan oleh Allah.
Nah, sementara kamu di dalam kekristenan kamu mengatakan bahwa Nabi Adam datang ke dunia itu karena dia mati dalam berdosa, akhirnya dia dosa kutuk itu masih ada di dunia. Makanya Tuhanmu itu turun ke dunia dengan proses menjadi bayi, setelah itu dipukul, ditonjok, ditombak, digantung, baru menebus dosa. Ini bukan logika tapi logila. Karena banyak konsekuensi yang kalian Saya terima. sudah bilang apa? Kan? Saya sudah bilang kalau dalam diskusi jangan Iya. menggunakan bisik-bisik Oh yang iya. kasar. Oke. Sekali lagi kamu menggunakan bisik-bisik yang kasar, saya akan turunkan loading. Itu diskusi Oke, itu iya. harus santun, Oke, baik. jangan kau kasar. Oke, baik. Sama Oke, perempuan baik. kau kasar. Iya. Apalagi sama istrimu pasti lebih kasar lagi kamu itu. Iya. Kasih loading. Oke, baik. Udah, apa Sementara saya bilang, coba Mikana, loading, dengar dulu supaya kamu itu ingat. iya. Dalam diskusi nggak boleh menggunakan kata-kata kasar, paham? Iya. Memang serba salah saya Ustadz, di rumah diomelin istri, di komal diomelin Mikana, di tempat kerja diomelin bos. Nah itu dia makanya. Sabar. Artinya kamu nggak benar perilakumu loading, mohon maaf. Iya, sabar dulu. Jadi tolong dalam Biarkan diskusi saya itu santun. Ini Jangan susah kalau kamu saya berbicara ini, kasar kan? kepada lawan diskusi. Jangan kamu Iya. mengatakan, "Loh, kalau saya orgil nggak mungkin saya memberitakan Injil di sini." Paham kamu? Iya. Nggak mungkin hidup saya sehat, nggak mungkin hidup Iya, saya nanti bahagia, netizennya nggak mungkin hidup iya. saya cerah, ya auranya Iya. cerah, glowing. Ya Tuhan, Iya. tolong. Polvo lembrong ini. Oke, baik. Nah, sementara Mikana, tadi menurut sementara Mikana, Assalamualaikum Papi Gembala. Oh, bahaya kalau sudah ada Papi nih. Asyadu. Lanjut. Maaf Mikana, maaf Pastor Rudi terlambat. Tadi ada pendeta belajar Islam. Lanjut. Nah. Ya. Oke Mikana ya, saya lanjut sedikit ya. Sementara di dalam Yeskiel itu dikatakan anak tidak menanggung dosa ibunya, bapak tidak menanggung dosa Sebutkan anaknya. ayatnya dulu, ayatnya sebutkan. Nah ini kan tidak tahu nih. Panggil guru dulu baru saya kasih ayatnya. Panggil guru dulu. Bilang guru. Counter nanti. Kamu sebutkan ayat, Oh nanti iya. kita counter. Oke. Terus Kasih berapa? tahu ayatnya nih. Di dalam Yeskiel 18:20. Nah itu yang satu ya. Nah ini sudah jelas bahwa dosa itu ditanggung masing-masing. Alhamdulillah, diskusi ini mengingatkan kita bahwa perbedaan bukan alasan untuk bermusuhan, tetapi kesempatan untuk saling memahami. Kita boleh berbeda dalam keyakinan, tetapi semua manusia sama dalam pencarian akan kebenaran dan kedamaian. Semoga diskusi ini membuka hati, meluruskan pandangan, dan menguatkan iman kita untuk terus belajar tanpa merasa paling benar sendiri. Jika ada hal yang menurutmu menarik, menantang, atau mungkin bertentangan dengan pandanganmu, sampaikanlah dengan cara yang baik dan beradab di kolom komentar. Karena sesungguhnya, adab dalam komentar adalah cerminan dari keimanan seseorang. Terima kasih telah menyimak sampai akhir. Semoga Allah memberi petunjuk kepada siapapun yang sungguh-sungguh mencari kebenaran. Sampai ketemu lagi dan tunggu video selanjutnya diskusi dan debat apologetik Islam dengan oknum Kristen lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.